Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa SDIA Sarjana Negara Palembang. Pada kesempatan ini, saya Daniel, sarjana ekonomi master komputer, akan memberikan mata kuliah aplikasi komputer. Ya. Nah, gimana? Ya, aplikasi komputer ini nanti saya akan berikan selama 16 kali pertemuan sesuai dengan FPS mata kuliah yang akan disampaikan. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu aplikasi komputer, saya jelaskan dulu komputer. Apa itu komputer? Ya, kalau seandainya selama ini kita lihat komputer adalah ya fisik. Ini ada monitor, ya. Ini ada CPU, ini monitor, ini CPU. Di sini ada keyboard, mungkin di sini ada mouse, di sini ada printer. Nah, ya, ini adalah satu unit komputer yang kita kenal, ya. Dimana ya keyboard itu merupakan alat inputan, ya. Mouse juga merupakan alat inputan, ya. Monitor adalah layar peraga yang akan menampilkan hasil proses yang diproses oleh CPU. Apa itu CPU? Central Processing Unit, tempat memproses data yang diolah di input dari keyboard ditampilkan dalam monitor yang nantinya bisa kita cetak, ya, berupa output. Outputnya yang pertama adalah di monitor. Kalau seandainya kita mau hasilkan, kita lewat printer, media printer. Ya, itu. Nah, sekarang apa itu komputer? Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu mengolah data menjadi informasi yang digunakan bagi si pemakai. Nah, sekarang apa? Data yang diolah oleh komputer ini. Data. Oke, data. Apa itu data? Ya. Data itu merupakan inputan. Ingat, inputan, ya, yang diinput, diproses, ya, berbentuk lambang, simbol, fenomena, atau apa saja yang diolah, itu nantinya diproses menjadi informasi. Nah, sekarang kita ambil contoh, ya, kita ambil contoh. Begini, ada pengumuman yang pemberitahuan besok di Palembang akan hujan deras. Padahal besok belum terjadi, betul kan? Tuh, kenapa? Sudah tahu bahwa besok akan hujan ekstrim, bahkan mungkin kemungkinan banjir besar. Tuh, kenapa besok terjadinya? Dari mana BMKG tahu? Dia melihat data. Data curah hujan sudah semakin kemungkinan juga akan tinggi, ya. Kelembapan udara sudah tinggi dan sebagainya, ya. Mungkin besok terjadi hujan. Nah, itu adalah semuanya adalah data, ya, data. Nah, jadi data itu adalah inputan, ya, yang diproses, bisa berupa lambang, simbol, fenomena, atau apa saja, gitu, ya, data. Nah, sekarang kita jelaskan informasi. Dari data yang saya contohkan tadi, ya, dari ada data BMKG, ada kelembapan udara, kemungkinan curah hujan yang tinggi, ya. Jadi diolah menjadi informasi. Artinya apa? Orang tahu dari data yang diolah itu menghasilkan informasi. Oh, besok akan hujan, aja akan hujan kuat, ekstrem dan sebagainya. Ya, itu dari apa? Dari data yang diolah menjadi informasi. Jadi, arti informasi adalah hasil proses data yang lebih bermakna bagi si pemakai.
Tuh, ya. Keterangan atau bisa proses, ya. Sebagai contoh begini, anak naik pesawat apa? Nah, ya, kita, ya, misalkan pada waktu proses kita tiketing sudah, masuk, misalkan kita mau berangkat ke Jakarta, kita ada di ruang tunggu. Pada waktu di ruang tunggu, ya, misalkan kita punya tiket kita GA 111 tujuan Jakarta. Nah, pada informasi ada informasi selamat pagi kepada para penumpang GA 112 tujuan Medan, silakan memasuki pesawat melalui pintu 1. Artinya itu informasi bukan? Itu informasi. Bagi siapa? Bagi si pemakai. Nah sekarang kita, misalkan masnya mau berangkat, saya GA 111 tujuan Jakarta. Itu informasi buat saya bukan? Bukan. Itu informasi. Artinya apa? Bagi si pemakai, masnya bukan? Bukan untuk saya informasi. Yang pakai itu apa? Yang berangkat 112 tujuan Medan yang digunakan. Artinya apa? Informasi itu digunakan bagi si pemakai. Jelas ya? Ya. Nah, selanjutnya, di dalam unit komputer, ya, saya jelaskan di sini ada keyboard. Keyboard itu berupa papan ketik lempengan, ya. Kalau seperti ini ada laptop, ya. Nah ini papan ketik namanya, ya. Ini media inputan. Semua inputan yang diproses masuk ke dalam CPU. CPU, Central Processing Unit. Unit proses yang terpusat. Begitu, ya. Setelah proses, dia menghasilkan output, ya, ditampil di layar monitor. Setelah itu nanti bisa diolah, apakah mencetak atau manual dikirim dan sebagainya, ya. Itu, ya. Sekarang ada yang tanya misalnya? Tidak ada? Boleh saya lanjutkan? Oke, ya. Nah, saya cerita komputer tapi tidak sepenuhnya karena kita jurusan administrasi, ya. Nah, setelah kita ketikkan satu, di dalam CPU ada unit di dalamnya, ya, untuk pemrosesan itu ada ALU, ada CU, ada register. Ini ada beberapa unit yang berpengaruh untuk pemrosesan data. Ya, ALU, apa ALU? Arithmetic Logical Unit. CU, apa CU? Control Unit. Register itu adalah unit untuk penyimpanan. Sekarang kita bahas masalah arithmetic logical unit. Unit ini adalah yang bertanggung jawab untuk proses perhitungan. Pada saat kita ketikkan 1 tambah 1 muncul 2. Siapa yang punya tugas untuk meriksa ini? Ini adalah unit arithmetic logical unit. Apakah dia benar? Dikontrol oleh CU. Oh, sudah benar. Sudah benar. Apakah dia disimpan? Disimpan dalam register memori. Gitu, ya. Oke, saya sebut memori, saya singgung. Ya. Nah, saya jelaskan memori. Jadi ada 3 unit ini, ya. Kalau lebih jauh, ya, bahasa, ya, dalam unit komputer itu bahasa mesin namanya, bahasa assembler, bahasa assembler, ya. Lebih jauh nanti kalau seandainya saya jelaskan itu khusus untuk jurusan komputer, ya. Jurusan komputer ini jurusan administrasi. Makanya saya jelaskan
tidak begitu dalam, ya, tidak begitu dalam, ya. Nanti saya bercerita terlalu jauh, malah bingung, ya. Oke, ya. Oke. Ini mana? Cukup. Oke, saya lanjutkan. Boleh saya lanjutkan? Ya, tadi saya bicara masalah memori. Ya, media penyimpanan. Ya, pada waktu ya, saya cerita dikit, saya sedikit, ya, saya undur dikit ya. Nah, komputer itu ada generasinya, ada generasi. Ya, kenapa? Saya akan bercerita masalah memori, media penyimpanan. Ya, saya mundur sedikit. Komputer itu ada beberapa generasi, ya. Generasi pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, dan seterusnya sampai saat ini. Nah, pada waktu dulu generasi pertama, komputernya seperti apa? Sebesar gedung, ya, sebesar gedung. Untuk menjalankannya, ya kita harus pakai baju khusus. Karena apa? Karena panas. Karena panas. Sekarang tidak enak, ya. Kita sudah seperti ini laptop, ini sudah pakai komponen kecil, ya, pakai komponen kecil, tidak seperti dulu, ya, besar pakai tabung tubes, ya, tabung yang besar, semuanya panas. Nah, saya jelaskan masalah memori. Dulu media penyimpanan data pada generasi sebelumnya ada storage, ya, penyimpanan. Ada saya jelaskan ada menggunakan floppy disk. Ya, kalau sekarang ada apa? Floppy disk, ini disket, ya, boleh. Sekarang ada CD, ada CD, compact disk. Tahu? Masih kenal yang lingkaran seperti ini? Ya. Ada lagi media hard disk. Ya. Ini sama dengan CD sepertinya. Piringan magnetik. Ya, piringan magnetik. Kalau kita lihat, fisiknya ini seperti lapangan bola media. Ya, dia menyimpan di sini. Kalau media penyimpanan ini, ya, kita gambarkan ya seperti ini, ya, di area. Ya. Nah, saat ini kita pakai apa? Flash disk, FD, ya, lebih canggih lagi, ya. Itu media penyimpanan data. Nah, di dalam komputer itu adalah penyimpan ini semuanya penyimpanan eksternal. Di luar, bisa dibawa, bisa digunakan di mana-mana. Nah, di dalam komputer itu memori ada yang disebut dengan RAM, ada yang disebut dengan ROM. ROM. Ya, RAM, random access memory. Random itu apa? Acak. Memori yang disimpan secara acak. Random access memory. Memori yang diakses secara acak. Kalau ROM apa? Read only memory. Memori yang hanya bisa dibaca. Sekarang kita lihat, ya. Mana Pak itu Pak? RAM dengan ROM itu. Kita melihat ROM, ya. Ya, kalau seandainya kita lihat lagi, misalkan kamu lihat sering menghidupkan atau menjalankan aplikasi Windows kan? Nah, pada waktu start up, ya, muncul di layar, ya, itu ada memori yang tidak bisa dihapus, yang tersimpan di dalam ROM, ya. Nah, itu secara sistem, ya, telah tersimpan. Pak, jadi hapus pakai apa Pak? Ada alatnya,
ya bisa pakai sinar ultraviolet, ya, ya itu menghapus. Ini tidak bisa dihapus, ya. Ya, sekarang ada alat khusus untuk bisa menghapus. Nah, selanjutnya memori, random access memory, memori yang bisa dibaca dan ditulis. Apa fisiknya? Ya. Nah, jadi kalau seandainya saya jelaskan tadi dari ALU, proses dikontrol dalam proses unit-unit register. Register ini biar disimpan, tapi sementara, masih sementara. Ini memori sementara. Kalau ROM ini memori permanen. Ini tidak bisa hilang, tidak bisa ya. Kalau ini misal contohnya, ya kalau kita ketik, tuh mati lampu. Umumnya datanya hilang. Karena apa? Memorinya masih mengambang, belum tersimpan. Ya, gitu. Ya. Nah, kalau seandainya di ROM, dia tidak bisa dihapus. Begitu. Ya. Ada yang tanya? Tidak? Tidak ada? Oke, sekilas memori. Saya sudah cerita. Ada lagi. Saya tambahkan lagi. Aplikasi. Nah, aplikasi ya. Aplikasi komputer. Nah, ini komputer sudah saya jelaskan. Baca lebar. Nah, sekarang aplikasi. Aplikasi itu adalah program yang dibuat yang digunakan untuk menjalankan program-program pembantu. Ya, itu program-program pembantu yang dibuat. Sekarang ini misalkan kita punya aplikasi MS Office. Microsoft Office. Aplikasi Microsoft Office. Di dalam Office ini ada Microsoft Word, bukan? Ada Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint misalkan. Ada Microsoft Publisher dan sebagainya. Itu adalah program aplikasi. Nah sekarang saya tanya, bisa tidak bisa tidak Word itu dijalankan secara sendiri? Tidak bisa. Word bisa dijalankan sendiri? Tidak bisa. Excel tidak bisa. Itu program aplikasi. Nah, program aplikasi itu dijalankan oleh sistem. Ya, sistem pengendali yang menjalankan program tersebut adalah Windows. Microsoft itu adalah perusahaan yang menciptakan program yang namanya Windows. Ya, dulu ya, kalau aplikasi itu sebelum maraknya Windows, dulu ada aplikasi berbasis DOS, ada aplikasi berbasis Windows. Bedanya apa Pak? Ada bedanya. Ya karena katakanlah program lama, ya, tapi program lama itu merupakan cikal bakal dari program yang dibuat sekarang. Ya, nah, bisa kita ngomong sepatu aku nih mahal, langsung diciptakan, tidak. Ya, sepatu ini berbicara dulu, mungkin dari bakiak dulu ya, dari kayu dulu, baru dia dari kulit, mungkin dari kulit rusa, mungkin dari kulit onta dan sebagainya yang paling mahal. Ada? Nah, artinya apa? Sebelumnya sama dengan program. Dulu ada program yang berbasis DOS, ya, seperti Lotus, WS, program-program terdahulu, Watropo, Visual Basic dan sebagainya. Ya, dulu program-program yang berbasis DOS. Nah sekarang dengan ada perkembangan teknologi perkembangan zaman ada Windows. Ya, Windows generasinya juga ada 3.10, 3.11, Windows 98, Vista dan sebagainya. Sampai sekarang saat ini Windows terbaru versi berapa? Versi berapa?
12 kali ya. Ya. Versi ya. Berapa versi berapa? 11. Iya. Ya, ini yang 12 sudah ada. Nah, artinya apa? Dia selalu berkembang. Kita tidak bisa bicara oh versi aku baru 10. 10 itu karena ada sebelumnya, bukan? Nah, karena ada upgrade terus, ya. Makanya dia memperbarui sistem aplikasi yang ada. Itu maksudnya. Ya. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa pertemuan hari ini saya cukupkan sampai sini ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.